aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak, Ibu, guru dan pegawai Senat Samboja, dalam pada pagi hari ini bisa bersama-sama berkumpul dalam rangka rapat dinas awal tahun pelajaran 2023-2024 yang agenda utamanya adalah pembagian tugas ya. Nah, namun dari Bu Hasanah ada informasi ke saya akan menyampaikan apa ya, tugas guru penggerak berbagian. Nah, kita beri waktu dulu Bu Hasanah, habis itu baru kita pembagian tugas dan lain-lainnya. Berikan waktu, silakan. Terima kasih kepada Kepala Sekolah, Pak Judo Habib yang telah memberikan waktu kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, saya izin berbagi materi. Jadi untuk tugas guru penggerak saya pada aksi nyata modul 1.4 yang mana berbagi sesi dengan rekan guru mengenai tentang konsep modul 1.4 budaya positif. Konsep kunci modul 1.4 yang budaya positif ialah ada 5. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan. Yang kedua, motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, keyakinan kelas. Dan terakhir yaitu posisi kontrol dan segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan, yaitu sebelum kita masuk ke disiplin positif dan nilai kebajikan, ada beberapa perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Nah, jadi paradigma kita sebagai guru yaitu adanya teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Terus yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol, yaitu stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus stimulus respon perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Seharusnya semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon yang ketiga yaitu orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrol yaitu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol atau pilihannya yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, stimulus respon berikutnya ialah pemaksaan. Ada pada saat rujukan yang gagal. Teori kontrol atau pilihannya yaitu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus berikutnya yaitu model berpikir menang atau kalah. Seharusnya pada teori kontrol itu model berpikir menang dan menang. Nah, jadi pada disiplin positif menurut teori kontrol atau teori pilihan Dr. William Gleiser itu kita sebagai guru tidak bisa mengontrol murid atau orang lain. Yang dapat mengontrol diri kita sendiri ialah hanya diri kita. Jadi pada saat mungkin kita coba belajar untuk memaknai disiplin, yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Terus semua perilaku memiliki tujuan. Nah, tujuannya boleh model berpikir menang-menang, berkolaborasi, konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Semua perilaku memiliki tujuan, yaitu adanya teori motivasi. Motivasi intrinsik, yaitu yang pertama untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Motivasi intrinsik yaitu untuk menghargai diri kita sendiri. Nah, dalam motivasi ini ada namanya nilai-nilai kebajikan diri serta kita bisa membuat keyakinan kelas di kelas kita untuk mencapai disiplin positif.
Terus ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru, yaitu yang pertama penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Pada posisi kita sebagai manajer, kita melakukan yang adanya segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Pada teori kontrol ini adanya realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran. Nah, setiap orang pun juga memiliki adanya kebutuhan 5 dasar manusia ya. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua penguasaan, yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima, yang keempat kesenangan, dan terakhir kebebasan. Menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu Bapak Pendidikan kita, yang mana menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ki Hajar Dewantara, Pikiran Persepsi Keteladanan Sikap Merdeka, cetakan kelima dari tahun 2013, halaman 470. Nah, jadi dalam disiplin positif ini dari motivasi eksternal dan motivasi internal dari diri kita dalam kehidupan dari sekolah. Nilai-nilai kebajikan yang terdapat dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhlak mulia, yaitu akhlak beragama, pribadi, kepada manusia, kepada alam dan bernegara. Mandiri itu kesadaran akan diri dan situasi. Yang kedua, regulasi diri. Nilai kebajikan yang bergotong royong, yaitu berkolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Nilai kebajikan kebinekaan global, yang pertama mengenal, menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab, dan berkeadilan sosial. Nilai bernalar kritis, yaitu memperoleh dan proses informasi. Yang kedua, analisis dan evaluasi penalaran, dan yang terakhir refleksi dan evaluasi. Yang terakhir, nilai kebajikan kreatif. Yang pertama, gagasan orisinal, yang kedua karya orisinal, dan keluasan berpikir. Nah, jadi Bapak Ibu, kita dalam budaya positif ini kita berusaha untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan kepada murid sesuai dengan profil belajar pada sekolah. Berikutnya 3 motivasi menurut Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jadi ada beberapa motivasi eksternal, ada motivasi internal sesuai menurut dengan Diana Gosen. Penghargaan juga bisa dikatakan hukum. Jadi bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam artian meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta. Nah, jadi dihukum oleh penghargaan ini berakibat yaitu pengaruh jangka panjang. Terus yang kedua, penghargaan menghukum. Penghargaan itu dapat mengurangi ketepatan. Yang berikutnya yaitu penghargaan tidak efektif. Yang berikutnya penghargaan merusak hubungan. Yang berikutnya penghargaan menurunkan kualitas. Selanjutnya penghargaan mematikan kreativitas. Yang terakhir penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya kalau kita sebagai guru memberikan penghargaan kepada murid, salah satunya itu dapat menurunkan kualitas murid dan bisa juga mematikan kreativitas karena mikirnya dapat penghargaan, jadi tidak dalam motivasi diri dia sendiri. Nah, jadi ada beberapa bentuk apresiasi atau penghargaan. Nah, jadi dalam apresiasi ini atau memberikan pengakuan yaitu secara khusus yaitu kepada murid itu sendiri. Terus yang kedua ada beri pengakuan secara pribadi atau beri pengakuan secara kepada semua murid. Nah, jadi penghargaan ini tidak hanya kepada satu orang, tapi bergantian seluruh murid sesuai dengan
apa yang dia miliki. Yang berikutnya ialah beri pengakuan secara konsisten. Terus yang terakhir, penghargaan itu bersifat pada fokus proses. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Menurut Dr. William Glasser dalam Phase Theory, survival itu merupakan kebutuhan fisiologis dan 4 yang lainnya merupakan kebutuhan psikologis. Jadi ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang terakhir, kebebasan. Jadi semua manusia kita mempunyai 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, keyakinan kelas salah satu juga budaya positif di sekolah. Nah, jadi keyakinan kelas ini atau keyakinan sekolah bisa kita lakukan kepada murid. Cara mengumpulkannya yang pertama, keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, jadi pada keyakinan kelas ini merupakan pernyataan-pernyataan universal. Terus yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, biasanya kalau kita menggunakan peraturan kelas dilarang membuang sampah. Nah, jadi dari keyakinan kelas ini mengubah kalimat kata larangan menjadi kalimat positif. Terus berikutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh seluruh warga kelas. Terus berikutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan suara pendapat. Nah, jadi dalam keyakinan kelas ini biasanya kita sendiri membuat kesepakatan atau peraturan kelas. Tapi dalam keyakinan kelas ini seluruh murid dan guru pun juga bisa memberikan surat pendapatnya untuk menjadikan suatu keyakinan kelas di kelas itu sendiri. Yang terakhir yaitu selalu meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi maksudnya misalnya di kelas kita ini siswi semua, tidak ada siswanya. Pada pembukaan kelas berikutnya misalnya kelas itu berubah menjadi perempuan dan laki-laki gabungan, kita bisa mengubah keyakinan kelas sesuai dengan situasi dan kondisi. Berikutnya itu materi tentang 5 posisi kontrol. Nah, jadi tadi sudah saya jelaskan mengenai tentang 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, jadi salah satu contoh perbuatan dari bidang hukum yaitu menghakim atau menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Dari segi perkataan, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Hasilnya memberontak, menyalahkan orang lain, atau berbohong. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Atau murid berkata, biarkan saja, nanti juga akan marah-marah lagi. Dampak murid yaitu selalu mengulangi kesalahan. Yang kedua yaitu ketika guru menjadi posisi membuat orang merasa bersalah. Guru berceramah, mengatakan seharusnya ibu kecewa. Guru berkata, kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Hasilnya dari ketika guru mempunyai posisi kontrol membuat orang merasa bersalah yaitu menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Kaitannya dengan dunia berkualitas yaitu murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid berkata, maafkan saya. Ketika posisi guru membuat orang merasa bersalah ini dampak pada murid yaitu murid merasa rendah diri. Ketika posisi kontrol kita sebagai teman yaitu kita bisa saja membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Perkataannya, contoh perkataan yaitu ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau demi ibu? Terus hasilnya murid itu akan ketergantungan. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Nah, jadi posisi sebagai teman ini murid itu akan bergantung kepada gurunya. Nah, jadi dampak pada murid yaitu selain dari dia selalu bergantung, dia merasa dirinya lemah dan tidak bisa mandiri. Posisi kontrol yang berikutnya yaitu pemantau, yang mana salah satu perbuatannya dia menghitung atau mengukur sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah. Terus
Biasanya guru berkata apa peraturannya, yang mana yang sedang kamu langgar. Terus hasil dari posisi guru ini adalah sebagai pemantau, yaitu menyesuaikan diri bila diawasi. Nah, jadi murid itu selalu merasa menyesuaikan diri ketika kalau ada gurunya. Jadi tidak sesuai dengan yang dia dari motivasi dia sendiri. Terus kaitannya dengan dunia berkualitas, yaitu murid meletakkan guru, peraturan, dan hukum di dunia berkualitas. Murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Terus dampak pada murid mengenai tentang posisi guru sebagai pemantau, yaitu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, jadi murid ini selalu takut kalau misalnya ada guru dan dia hanya menitik beratkan kepada sanksi atau hadiah. Misalnya kalau kita melakukan seperti ini, saya kira-kira sanksinya apa ya? Dan lain sebagainya. Terus yang terakhir, diharapkan kita sebagai guru yaitu di posisi manajer. Yang mana di posisi manajer ini kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan dari institusi. Yang mana kita bisa memuatkan pribadi murid, dan juga kita bisa menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan, memvalidasi tindakan juga. Nah, terus ini salah satu perbuatannya itu mengajukan pertanyaan. Yang kedua, sesuai dengan perkataan itu, apa yang kita yakini, apa yang bisa dikerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Terus hasil dari posisi kita sebagai manajer yaitu memuatkan pribadi murid. Kaitan dengan dunia berkualitas, yaitu murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif. Murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki kesalahan, memperbaiki keadaan. Yang terakhir, dampak pada murid yaitu mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, jadi pada posisi kita sebagai guru dalam posisi manajer, jadi murid itu sendiri yang memberikan solusinya ketika murid melakukan kesalahan atau pelanggaran. Nah, segitiga institusi ini adalah salah satu contoh untuk menerapkan ketika murid ada kesalahan atau melakukan pelanggaran. Nah, jadi salah satunya yang pertama yang kita lakukan ialah menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas ini ialah salah satu perkataannya atau pernyataannya itu setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu adalah bukan yang satu-satunya melakukan kesalahan ini. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah, yang mana kita menanyakan murid dengan menanyakan alasan kenapa melakukan tindakan tersebut. Terus berikutnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang setelah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, jadi pengalaman dan pembelajaran yang saya dapat setelah menerapkan konsep-konsep kunci tersebut, baik di kelas atau di rumah. Nah, jadi yang saya lakukan, saya pada saat murid yang tidak mengerjakan tugas, saya mencoba untuk melakukan segitiga institusi, yang mana saya menstabilkan identitas dengan menanyakan, dengan memberikan penguatan bahwa semua orang punya kesalahan. Yang kedua yaitu validasi tindakan, menanyakan alasan kenapa murid bisa terlambat dalam pengumpulan tugas atau tidak mengerjakan tugas. Terus yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan, yang mana keyakinan kelas yang kita sudah kita terapkan di kelas, kita tanyakan kembali untuk sebagai penguatan murid. Jadi pada saat murid sudah menjawab keyakinan kelas yang mana yang belum disepakati, maka pada murid itu sendirilah yang memberikan penyelesaian masalah. Jadi dari materi ini ialah penerapan konsep-konsep budaya positif yang ada di sekolah. Demikian materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.